warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Yatni di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini kita memasuki subtema 2 di tematik pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan isi laporan yang didengar, yang kedua, menceritakan kembali isi laporan yang didengar, yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Materi kita kali ini adalah yang pertama, teks pengamatan, yang kedua, ide pokok, dan yang terakhir adalah informasi penting. Apa sih teks pengamatan? Teks pengamatan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang disebut juga observasi. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Struktur teks pengamatan atau laporan pengamatan adalah pernyataan umum mengandung keterangan umum dari subjek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Dan yang terakhir adalah simpulan mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Ini adalah pengertian dari teks pengamatan, kemudian struktur-struktur teks pengamatan. Selanjutnya, akan melihat teks berikut ini. Perhatikan struktur teks pengamatan berikut ya. Kita akan membaca teks dengan judul Pohon Kelapa. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyur terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Kita lihat yuk struktur teks pengamatannya. Paragraf pertama dan kedua kita sebut pernyataan umum. Paragraf ketiga dan keempat kita sebut deskripsi bagian. Paragraf ke-5, 6, dan ke-7 kita sebut kesimpulan. Simak video pembelajaran berikut ya. Di video selanjutnya akan ada materi pembelajaran tentang ide pokok dan informasi penting. Simak dengan baik ya anak-anak. Catatlah materi yang terdapat di dalam video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok, informasi penting dari teks. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen pada video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok. Nama lain ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan menemukan informasi penting dari teks. Pertama, apakah yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok mempunyai nama lain, yaitu pokok pikiran, pikiran pokok,
gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhananya, untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa. Jadi, jawaban dari pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa, intinya adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Ada beberapa cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara kedua, untuk menentukan ide pokok, yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contohnya masih sama seperti tadi. Kalimat utamanya di awal paragraf yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya bisa kita kurangi dari kalimat tersebut yang tidak perlu. Contoh, kedondong memiliki berbagai manfaat. Di sana kata buahnya dihilangkan. Cara ketiga, bisa dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Paragrafnya masih sama seperti yang tadi contohnya. Kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya manfaat buah kedondong, jadi dibalik. Manfaatnya jadi di depan. Atau ide pokoknya bisa berbagai manfaat buah kedondong. Sama, ini juga dibalik. Jadi yang kata di belakang pada kalimat utama disimpan di depan. Atau bisa menyimpulkan kalimat utamanya yaitu khasiat dari buah kedondong. Cara keempat, menentukan ide pokok itu dengan menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya yang menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama di atas terdapat di akhir paragraf, yaitu hewan ini adalah sapi. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Lalu kita akan belajar bagaimana menemukan informasi penting dari suatu teks. Caranya, kita dapat memahami sebuah teks dan informasi penting dari teks dengan membacanya secara cermat. Selain itu, kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalkan terdapat suatu paragraf, kita bisa mengajukan pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya dalam paragraf tersebut. Misalkan pertanyaannya, apa yang diceritakan di dalam paragraf tersebut? Atau di mana kejadian tersebut berlangsung? Atau kapan terjadinya cerita tersebut di dalam teks? Kalau kata tanya siapa? Siapa pelaku yang terdapat di dalam paragraf tersebut?
Mengapa bisa terjadi hal itu? Atau bagaimana cara yang diceritakan dalam teks tersebut? Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting yang dikembangkan dari pertanyaan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen pada channel Asep Yuyun. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.